Surat pernyataan pada hari ini Senin. Pelaksanaan sidang etik sejumlah aparat kepolisian terus digelar maraton di bulan September. Sejumlah polisi dari berbagai golongan pangkat menjalani sidang etik terkait kematian Brigadir J yang didalangi oleh Ferdy Sambo. Pada Senin 12 September 2022 lalu, giliran Barada Sadam yang menjalani sidang etik. Polisi berpangkat golongan rendah itu disebut melanggar kode etik dengan melarang wartawan meliput kasus yang melibatkan Ferdy Sambo tersebut. Sopir dan ajudan Sambo. Barada Sadam atau Barada S adalah personel dari Batalion 3 KI Markas Yong Dirisemen 2 Pas Pelopor Kobrimob Polri. Ia kemudian bertugas sebagai ajudan dan sopir mantan Jenderal Bintang 2 Ferdy Sambo berdasarkan rujukan surat telegram nomor ST-1751-8-Cap-2022 tertanggal 22 Agustus 2022. Dengan demikian, Barada S adalah salah satu dari 7 ajudan yang ditugaskan untuk bekerja dan mengawal Ferdy Sambo. Walau jarang terekspos, Barada S sempat terlihat pada 26 Juli 2022 lalu. Saat itu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia memanggil dan memeriksa para ajudan Sambo bersama dengan Barada E, Bribka RR yang belakangan ditetapkan sebagai tersangka. Intimidasi wartawan. Dalam sidang etik, Wakil Ketua Sidang Etik Kombes Rahmat Pamuji menyebut Barada Sadam melakukan intimidasi terhadap 2 wartawan. Barada S disebut melakukan penghapusan foto serta video di ponsel milik kedua wartawan saat meliput di rumah Irjen Ferdy Sambo. Kala itu, jurnalis CNN-Indonesia.com dan wartawan 20 Detik menjadi korban intimidasi saat tengah melakukan peliputan pada 14 Juli lalu di tempat kejadian perkara. Kronologi peristiwa intimidasi. Peristiwa intimidasi wartawan di Kompleks Duren 3 terjadi tepatnya di sekitar kediaman Ferdy Sambo. Saat itu para wartawan tengah mewawancarai seorang bernama Asep. Asep merupakan tukang sapu di komplek rumah Irjen Ferdy Sambo. Setelah bertemu dengan Asep, kedua wartawan tersebut mewawancarainya. Di tengah wawancara, Asep sempat dipanggil oleh orang di sekitar lokasi. Namun di tengah berlangsungnya wawancara dan pengambilan video dari wartawan CNN-Indonesia.com dan Detik 20, tiba-tiba 3 polisi menghampiri mereka. Ketiganya kemudian menyita ponsel wartawan dan menghapus sejumlah video. Disebutkan terdapat 3 video yang dihapus dari ponsel wartawan. Salah satunya berisi wawancara dengan Asep. 3 orang yang meminta video tersebut dihapus mengenakan pakaian kaos berwarna hitam. Belakangan polisi kemudian menemukan 3 pelaku yang meminta wartawan CNN Indonesia dan 20 Detik menghapus dokumen video liputan di sekitar komplek kediaman Ferdy Sambo, Jakarta Selatan. Salah satu oknum yang kemudian mengemuka adalah Barada Sadam, yang tak lain merupakan satu dari 8 ajudan kepercayaan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Polri minta maaf. Atas tindak intimidasi dari Barada Sadam CS, Polri pun meminta maaf karena membuat 2 wartawan mengalami tindakan tak menyenangkan saat melakukan peliputan terkait kematian Brigadir J. Kepala Divisi Humas Irjen Pol Dedy Prasetyo menyampaikan permintaan maaf tersebut setelah bertemu dengan pimpinan redaksi media massa tempat kedua wartawan yang jadi korban bekerja. Saya selaku Kadif Humas tentunya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa yang terjadi kemarin malam dan menimpa 2 teman media. Tutur Dedy di Jakarta sehari setelah peristiwa intimidasi terjadi. Kala itu Dedy juga mengungkapkan jika pihaknya telah menemukan 3 anggota Polri yang melakukan intimidasi dan akan menindak tegas semuanya. Anggota yang melakukan intimidasi kepada teman-teman jurnalis yang melaksanakan tugas sudah diketemukan dan akan ditindak tegas oleh Karo Provos, ujarnya. Lakukan pelanggaran etik sedang.
Atas perbuatannya tadi, Barada Sadam lantas menjalani sidang etik karena melanggar etika tidak profesional menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri dalam kasus Brigadir J, atau termasuk perbuatan pelanggar masuk kategori pelanggaran sedang. Sidang etik Barada Sadam dilakukan secara tertutup, namun pada saat pembacaan putusan, hasilnya disiarkan secara langsung melalui portal Polri TV yang dapat dipantau media secara streaming melalui situs Polri TV di internet. Berdasarkan pantauan dari portal Polri TV, Wakil Ketua Sidang Komisi Etik Kombes Pol Rahmat Pramuji membacakan putusan bahwa Barada Sadam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik Polri yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C Peraturan Polri Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Komisi Etik Polri dan Komisi Profesi Polri. Sanksi demosi 1 tahun. Setelah menjalani sidang etik terkait ketidakprofesionalan dalam kasus kematian Brigadir J, Barada Sadam dijatuhi sanksi demosi selama 1 tahun. Atas ketetapan sidang KKEP tersebut, mantan ajudan dan sopir Irjen Ferdisambo itu tidak mengajukan banding. Atas putusan tersebut, pelanggar menyatakan tidak banding. Kata Kabag Penun di Humas Polri Kombes Nurul Aziza dalam konversi persnya sehari setelah sidang etik. Adapun wujud perbuatan terduga pelanggar. Di rumah Irjen Pol Ferdisambo, terduga pelanggar menghapus foto dan video yang berada di hadapan handphone dua wartawan detik.com dan CNN, di mana perbuatan tersebut telah membatasi kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kata Kombes Pol Rahmat Pramuji, demosi Barada Sadam merupakan mutasi ke Yanma Polri. Mutasi ini tertuang dalam ST-1751-8-Cap 2022. Hingga 22 September 2022 sudah ada 12 anggota kepolisian yang telah menjalani sidang etik dan mendapatkan sanksi. Mereka antara lain, berikut 12 anggota polisi yang telah menjalani sidang etik. Ibtu Januar Arifin, demosi 2 tahun. Bribtu Sigit Mukti Hanggono, demosi 1 tahun. Brigadir Firian Fitri Rosadi, demosi 2 tahun. AKP Diah Chandrawati, demosi 1 tahun. AKBP H. Pujiarto, patsus selama 28 hari dan permintaan maaf secara lisan. Barada Sadam, demosi 1 tahun. Bribtu Firman Dwi Arianto, demosi 1 tahun. AKBP Jerry Raymond Siagian, PT DH. Kombes Agus Nur Patria, PT DH. Kompol Cuk Putranto, PT DH. Kompol Baikuni Wibowo PS, PT DH. Irjen Ferdisambo, PT DH. Menurut perkiraan kalian, bakal berapa banyak nih anggota polisi yang bakal jalani sidang etik?